Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Widianti. Kali ini kita akan membahas tentang proyek 3 dan proyek 4. Untuk proyek 3 yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. HTML atau Hypertext Markup Language berfungsi untuk menampilkan informasi yang akan ditampilkan ke dalam suatu website atau halaman web. Bagian dari dokumen HTML meliputi yaitu dua bagian. Yang pertama ada bagian kepala yang memberikan informasi mengenai piranti lunak browser atau penjelajahan web, yang informasi pada bagian kepala mencakup judul, halaman web, catatan mengenai penulisan halaman tersebut, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain sebagainya. Lalu bagiannya kedua yaitu berupa bagian tubuh yang memberitahukan apa yang dilihat oleh pengguna di layar atau bagian yang sebagian orang kira merupakan halaman web, dan berupa gambar, tabel, daftar, dan link semua yang terletak di bagian tubuh web. Selanjutnya yaitu cara membuat dokumen Notepad, yaitu yang pertama dimulai dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru dengan klik perintah Start dan pilihlah subperintah Programs. Lalu cara yang kedua, langkah selanjutnya yaitu program Notepad akan muncul di dalam daftar, atau mungkin harus mengklik subperintah Accessories sebelum pilihan program Notepad muncul. Lalu langkah ketiga yaitu mengetik pada baris 1 hingga 5 seperti pada figur P3.2 di dalam dokumen Notepad. Lalu langkah keempat yaitu baris 1 hingga 5 menentukan judul halaman dan memulai bagian tubuh HTML. Selanjutnya pada baris ke-6 adalah penentuan tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan, yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Untuk langkah selanjutnya yaitu baris ke-7 yang berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah web. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu pada baris ke-8 hingga 10, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahap seperti 3 opsi menurun pada menu drop down. Selanjutnya, pada baris 12 menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Lalu dilanjutkan pada baris 13 hingga 16 membuat daftar yang tidak beraturan dan membuat judul location. Untuk perintah selanjutnya yaitu pada baris 17 yaitu perintah unordered list dimatikan dengan kode pada baris. Lalu pada baris 8 memulai tabel tersebut. Kemudian untuk pada baris ke-19 memberitahukan HTML untuk memulai sebuah baris. Dan pada baris ke-20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing memiliki judul kolom. Selanjutnya, pada baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Lalu dilanjutkan pada paragraf 45 membuat HTML untuk menggunakan file tanpa pembatas di sekeliling gambar. Pada baris ke-46 menotifikasikan peralatan paragraf sehingga peralatan akan kembali seperti semula. Kemudian pada baris 47 hingga 51 dimulai sebagai judul daftar. Daftar yang berurutan menggunakan angka untuk menandai poin. Lalu kemudian pada baris ke-52 sampai 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Kemudian pada baris ke-52 yaitu hyperlink yang pertama, lalu dua baris terakhir berisikan perintah body dan ya seperti yang tertulis pada PPT. Dan catatan pentingnya yaitu penting bagi Anda untuk mengakhiri dengan dua perintah HTML tersebut sehingga browser dapat menerjemahkan halaman web dengan baik dan benar. Untuk menyimpan contohnya, menyimpan yang telah kita buat tadi yaitu dengan memilih file, diikuti dengan save as, dan figur P3.3 akan muncul. Kemudian masukkan nama file tetapi tanpa menggunakan tanda kutip.
Lalu melihat halaman web, yaitu dengan cara membuka browser web dan pilihlah perintah file, diikuti subperintah open, lalu ketikkan nama file atau browser untuk menemukannya, dan klik tombol OK, maka halaman akan muncul pada browser yang lain. Notepad juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk keuntungannya, yaitu yang pertama membuat kode HTML di Notepad akan membuat kode menjadi lebih efisien. Lalu yang kedua, manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web tersebut bekerja. Lalu kelemahannya yaitu keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Dan kelemahan yang kedua yaitu meskipun sederhana, pengode Notepad memakan banyak waktu. Nah, dilanjutkan dengan proyek 4, yaitu formulir survei web atau HTML pada siswa. Teknik formulir halaman web yaitu yang pertama, dengan cara field text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Lalu untuk teknik kedua yaitu dengan tombol radio yang digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Kemudian teknik ketiga yaitu berupa kotak cek, serupa dengan tombol radio. Teknik penggunaan dapat memilih satu atau lebih pilihan. Lalu yang keempat yaitu teknik drop down, dengan mengombinasi jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web, tetapi memungkinkan jumlah pilihan yang saling melengkapi. Setiap teknik memiliki kelebihan. Untuk menu drop-down menawarkan jawaban yang saling melengkapi, sama halnya dengan tombol radio, tetapi memakan tempat yang lebih sedikit pada layar komputer. Kemudian untuk tombol radio dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna pada saat ditampilkan. Dan yang terakhir yaitu area teks memungkinkan beberapa baris, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Bagian-bagian pada formulir yaitu yang contohnya, formulir ini dimulai seperti pada proyek 3. Perbedaan signifikan adalah pada baris 6 dan 47 yang digunakan untuk membuat formulir figur. Lalu kemudian perintah body dan from memberitahukan browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dan pengguna. Lalu pada baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk field name dan email. Pada baris 23-26 menampilkan pilihan untuk tampilan kelas, dan pada baris ke-29 dan 30 membuat kotak cek yang masing-masing baris membuat fieldnya dan banyaknya kotak cek yang dapat dipilih. Pada baris ke-33 dan 33-38 memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop down pada contoh. Lalu pada baris 42 yang terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Kemudian pada baris ke-45 berupa perintah submit, dan pada baris ke-46 berupa perintah reset. Untuk menyimpan formulir tersebut yaitu dengan cara menunjukkan bahwa jenis file yang dipilih, dengan kata lain save as type haruslah all files dengan pengodean ANSI. Jika tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web bisa tidak akan bekerja. Nah, kemudian cara untuk melihat halaman web yaitu dengan cara membuka browser web dan diikuti dengan perintah file, lalu open, kemudian ketik nama file atau browser untuk menemukannya dan klik tombol OK, maka halaman akan muncul pada browser lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.